Selamat datang di video pembelajaran matematika peminatan. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas contoh soal lanjutan dari proyeksi vektor, di mana pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep dasar daripada proyeksi vektor. Mari kita mulai. Kita masuk di contoh yang pertama. Di sini diketahui proyeksi skalar ortogonal dari vektor M pada vektor N, di mana hasilnya adalah 2 akar 5. Sudah ditahu ya proyeksi skalarnya. Tentukan nilai X yang pertama. Kemudian yang bagian B, proyeksi skalar ortogonal dari nilai vektor yang ada dalam kolom ini. Ya. Jadi kita akan jawab yang bagian A terlebih dahulu. Yang bagian A sudah didapatkan hasil proyeksi skalar ortogonalnya, yaitu 2 akar 5. Kita tentukan dulu rumusnya, proyeksi skalar dari vektor M dan vektor N. Berarti vektor M dikali vektor N dibagi panjang dari vektor N, ya. Panjang dari vektor N, kita nilainya adalah 2 akar 5. Vektor M nya diketahui nilainya adalah 4,x dikali skalar dengan vektor N nya adalah min 3,6 dibagi panjang dari vektor N, berarti akar kuadrat vektor N nya adalah min 3 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 sama dengan 2 akar 5. Selanjutnya kita kali skalar, 4 dikali min 3 hasilnya adalah min 12 ditambah X dikali 6 hasilnya adalah 6X per. Selanjutnya min 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9 ditambah 6 pangkat 2 hasilnya adalah 36 sama dengan 2 akar 5. Ya. 6X kita pindahkan posisinya di depan. 6X berarti dikurang 12 dibagi 9 ditambah 36 akar 45 ya. Akar 45 ini hasil dari 9 dikali 5. 9 kita bisa cabut akarnya, berarti 3 akar 5. Berarti penyebutnya adalah 3 akar 5 sama dengan 2 akar 5. Ini kita kali silang. Tapi sebelum kali silang, 2 akar 5 ini kita jadikan pecahan, berarti diper dengan 1 kita kali dengan 6X kurang 12 hasilnya tetap 6X kurang 12 sama dengan 2 akar 5 kita kali 3 akar 5, 2 kali 3 itu 6, akar 5 kali akar 5 5. Ya, selanjutnya negatif 12 ini kita pindahkan ke sebelah kanan, jangan lupa 6 kita kali 5 ya, berarti 6X sama dengan 6 kali 5 itu 30, negatif 12 pindah ke ruas sebelah kanan berarti tambah 12. Selanjutnya 6 kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, sisa variabel X saja di ruas sebelah kiri. 30 ditambah 12 hasilnya adalah 42, karena koefisien yang pindah berarti dibagi 6. Maka X nya itu sama dengan 7. Kita sudah dapatkan nilai X. Bagian B, jadi X nya nilainya adalah 7. Yang bagian B, proyeksi skalar ortogonal dari vektor M ditambah 2 kali vektor N pada vektor M dikurang vektor N. Kita cari hasilnya dulu ya. Untuk yang vektor M ditambah 2 kali vektor N. Ya, vektor M nya tadi adalah 4, ya X nya adalah 7 ya. Ditambah 2 kali vektor N. N nya adalah min 3, 6. 4, 7 tetap. Ditambah 2 kali min 3 adalah min 6. 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. Sama dengan 4 ditambah min 6 hasilnya adalah min 2. 7 ditambah 12 hasilnya adalah 19.
Jadi vektor M ditambah 2 kali vektor N hasilnya adalah min 2, 19. Selanjutnya vektor M dikurang N, dikurang vektor N, sama dengan vektor M-nya adalah 4,7 dikurang vektor N-nya adalah min 3,6. 4 dikurang min 3 hasilnya adalah 7. 7 dikurang 6 hasilnya adalah 1. Nah, jadi kita sudah dapatkan ya nilainya. Selanjutnya kita akan cari proyeksi skalarnya. Ya, jadi vektor M ditambah 2 kali vektor N tadi nilainya adalah min 2 dengan 19. Kemudian vektor M dikurang vektor N tadi nilainya adalah 7, 1. Ya, selanjutnya kita akan tentukan rumusnya dulu. Proyeksi skalar, kita ibaratkan proyeksi skalarnya itu vektor P ya. Jadi panjang dari vektor P ya. Panjang dari vektor P sama dengan, berarti vektor M ditambah 2 kali vektor N itu dikali skalar dengan vektor M dikurang vektor N dibagi panjang dari vektor M dikurang vektor N. Jadi seperti ini rumusnya ya, karena yang di ujungnya ini adalah vektor M dikurang vektor N, sama dengan vektor M ditambah 2 kali vektor N nilainya adalah min 2, 19 dikali skalar dengan hasil dari vektor M dikurang vektor N yaitu 7, 1 dibagi panjang dari vektor M kurang vektor N, berarti akar kuadrat dari 7 dipangkatkan 2 ditambah 1 dipangkatkan 2, sama dengan min 2 dikali 7 hasilnya adalah min 14 ditambah 19 kali 1 hasilnya adalah 19 diper akar kuadrat dari 7 pangkat 2 itu 49 ditambah 1 pangkat 2 itu 1, sama dengan min 14 tambah 19 hasilnya adalah positif 5 diper 49 tambah 1 itu 50 ya, berarti akar 50. 50 ini itu hasil perkalian dari 25 dikali 2. 25 kita bisa cabut akarnya 5 ya, berarti 5 akar 2. Maka penyebutnya adalah 5 akar 2. Selanjutnya ini kita bagi, bisa hasilnya adalah 1 per akar 2. Ini kita rasionalkan dengan cara kita kali akar 2 pembilang dan penyebutnya. Hasilnya adalah 1 dikali akar 2 hasilnya adalah akar 2 dibagi akar 2 kali akar 2 hasilnya adalah 2, sehingga bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 2 akar 2. Sudah dapatkan ya. Jadi hasilnya adalah 1/2 akar 2. Yang A tadi hasilnya adalah 7. Nah, itu contoh yang pertama. Selanjutnya contoh yang kedua, diketahui titik koordinat A 2,3, titik koordinat B min 1, min 1, dan titik koordinat C 5, min 1. Jika proyeksi vektor ortogonal, yang ditanyakan proyeksi vektor ya, proyeksi vektor ortogonal, vektor BA pada vektor BC adalah vektor BD ya, jadi proyeksi vektor ortogonalnya adalah vektor BD. Tentukan vektor BD. Jadi langsung kita jawab saja. Jadi rumusnya adalah proyeksi vektor ortogonal. Vektor BD sama dengan vektor BA dikali skalar dengan vektor BC dibagi panjang dari vektor BC dikuadratkan, karena vektor BC nya ada di ujungnya yang menjadi bidang,
dikali dengan vektor BC. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan mencari vektor BA dan BC-nya terlebih dahulu. Ya, kita akan cari vektor BA. Vektor BA ini kita cari dengan cara vektor posisi A dikurang vektor posisi B. Vektor posisi A itu sama saja dengan titik koordinat A 2,3 dikurang vektor posisi B. Vektor posisi B sama saja dengan titik koordinat D, yaitu negatif 1, negatif 1. Sama dengan 2 dikurang min 1 hasilnya adalah 3. 3 dikurang min 1 hasilnya adalah 4. Selanjutnya vektor BC. Vektor BC sama dengan berarti vektor posisi C dikurang vektor posisi B. Sama dengan vektor posisi C sama saja dengan titik koordinat C 5, min 1 dikurang vektor posisi B adalah min 1, min 1. Sama dengan 5 dikurang min 1 hasilnya adalah 6. Min 1 dikurang min 1 hasilnya adalah 0. Ya, kita sudah dapatkan BA dan BC. Selanjutnya, jadi vektor BA kita tulis dulu di sini. Vektor BA itu adalah 3,4. Vektor BC 6,0. Ya, vektor BA tadi adalah 3,4 ya. Atau langsung kita kalikan skalar saja ya. BA dikali skalar dengan BC berarti 3 kita kali dengan 6 hasilnya adalah 18 ditambah 4 kita kali dengan 0 hasilnya adalah 0 diper panjang dari vektor BC dikuadratkan ya, berarti panjang dari vektor BC dikuadratkan. Vektor BC 6,0 ya, berarti akar kuadrat dari 6 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2. Jangan lupa dikuadratkan. Dikali dengan vektor BC. Vektor BC-nya adalah 6,0. Sama dengan 18 tambah 0 itu 18. 2 dengan akar ketemu habis dibagi. Tinggal 6 pangkat 2 ditambah 0. Hasilnya adalah 6 pangkat 2 itu 36. 36 tambah 0 pangkat 2 ya tetap 36 ya. Dikali 6,0. 18 diper 36 ini bisa kita sederhanakan dengan cara pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 18. Jadi hasilnya adalah 18 bagi 18 itu 1 diper 36 bagi 18 2. Jadi 1/2 dikali 6,0. Hasilnya adalah 1/2 dikali 6 itu sama dengan 3. Kemudian 1/2 dikali 0 hasilnya adalah 0. Ini kalau dalam bentuk vektor kolom. Kalau dalam bentuk ini vektor kolom. Kalau dalam bentuk vektor basis berarti 3i topi. Hanya sampai di sini. Ini vektor basis. Karena y-nya itu 0, jadi tidak perlu ditulis kalau 0 ya. Seperti ini saja. Itu contoh yang kedua. Ya, kita masuk di contoh yang ketiga. Diketahui vektor M negatif 3, negatif 2, X dan vektor N 2, negatif 1, negatif 2. Jadi di sini vektor M dan vektor N merupakan ruang dimensi 3 di mana memiliki 3 sumbu. Kemudian di vektor M untuk sumbu Z belum diketahui nilainya, sehingga diberi tanda variabel X. Jika proyeksi skalar vektor M pada vektor N adalah negatif 2/3, ya, jadi hasil kali skalar proyeksi skalar vektor M pada vektor N ini sudah diketahui nilainya adalah negatif 2/3. Tentukan nilai X
ya. Jadi nilai X ini ada di vektor M. Yang bagian B, panjang dari vektor 2 kali vektor M. Nah, jadi setelah kita mendapatkan nilai X nya, kita akan menentukan panjang dari vektor 2 kali vektor M. Bagian A, kita akan cari variabel X nya terlebih dahulu dengan memanfaatkan hasil proyeksi skalar vektor M pada vektor N. Ya, jadi rumusnya untuk proyeksi skalar itu vektor M pada vektor N, berarti vektor M dikali skalar dengan vektor N dibagi panjang dari vektor N, ya, karena yang menjadi bidangnya adalah vektor N. Itu nilainya sama dengan negatif 2/3. Vektor M diketahui di sini adalah negatif 3, negatif 2, X dikali dengan vektor N. Vektor N-nya adalah 2, min 1, min 2. Dibagi dengan panjang dari vektor N. Berarti vektor N yang ini ya, di 2 pangkat 2 ditambah negatif 1 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2 sama dengan negatif 2/3. Kita kali skalar, negatif 2 dikali 2 hasilnya adalah negatif 6, ditambah min 2 dikali min 1 hasilnya adalah 2, ditambah X dikali min 2 hasilnya adalah min 2X, dibagi akar kuadrat dari 2 pangkat 2 4 ditambah min 1 pangkat 2 1 ditambah min 2 pangkat 2 itu 4 sama dengan negatif 2/3. Untuk negatif 2X ini saya pindahkan ke depan. Jadi negatif 2X min 6 ditambah 2 hasilnya adalah min 4 diper 4 ditambah 1 ditambah 4 hasilnya adalah 9. Akar dari 9 3 sama dengan negatif 2/3. Selanjutnya kita akan kali silang. 3 kita kali negatif 2X dikurang 4. 3 dikali negatif 2X hasilnya adalah negatif 6X. 3 dikali negatif 4 hasilnya adalah negatif 12 sama dengan min 2 kita kali dengan 3 hasilnya adalah min 6. Kita pindahkan negatif 12 berarti negatif 6X sama dengan negatif 6 ditambah 12 berarti X sama dengan negatif 6 tambah 12 ini adalah 6 dibagi negatif 6 ini pindah ruas ke kanan berarti dibagi negatif 6. Hasilnya adalah 6 dibagi negatif 6 berarti X nya sama dengan negatif 1. Itu untuk nilai X. Jadi X nya adalah negatif 1. Selanjutnya yang bagian B yang ditanyakan adalah panjang vektor 2 kali vektor M. Berarti kita tentukan dulu panjang 2 dikali vektor M. Ini yang ditanyakan ya. Berarti kita tentukan dulu berapa 2 dikali vektor M. Berarti 2 dikali vektor M nya adalah min 3 min 2 X nya min 1.
Hasilnya 2 dikali min 3 min 6, 2 dikali min 2 min 4, 2 dikali min 1 min 2. Ya, ini kita akan cari panjangnya. Berarti akar kuadrat dari min 6 pangkat 2 ditambah min 4 dipangkatkan 2 ditambah min 2 dipangkatkan 2. Hasilnya adalah min 6 pangkat 2 36 ditambah min 4 pangkat 2 16 ditambah min 2 pangkat 2 4. 16 ditambah 4 min 20, 20 ditambah 36 hasilnya adalah 56. Akar dari 56 kita bisa sederhanakan menjadi berapa kira-kira? 4 dikali 14 ya. Berarti 4 bisa dicabut akarnya 2, berarti 2 akar 14. Jadi panjang dari 2 kali vektor M adalah 2 akar 14. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Untuk memahami konsep dan juga memahami cara pengerjaan soal-soal yang berkaitan dengan proyeksi vektor, maka saya rekomendasikan kalian sering-seringlah mengerjakan soal latihan yang berkaitan dengan proyeksi vektor. Sekian video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.